Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai tahap-tahap audit bagian 3, yaitu pelaksanaan pengujian audit. Kelompok kami yaitu kelompok 6 terdiri dari yang pertama Naomi Risabella Panggabean, saya sendiri. Yang kedua ada Marta Melinda Manalu. Yang ketiga ada Abigail Tigor Pasaribu. Yang keempat ada Novita Tasya Sabila. Dan yang kelima ada Safira Rahma Farida. Yang menjadi objektif pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama mengenai deskripsi audit siklus produksi pengujian substantif. Selanjutnya yang kedua mengenai tujuan pengujian substantif persediaan. Yang ketiga program pengujian substantif saldo persediaan, dan yang terakhir kasus audit persediaan. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang persediaan. Apa sih persediaan itu? Persediaan merupakan unsur aktiva yang disimpan dengan tujuan untuk dijual dalam kegiatan bisnis, barang-barang yang akan dikonsumsi dalam pengolahan produk yang akan dijual. Kekayaan perusahaan yang tidak dimasukkan dalam kelompok persediaan dikarenakan kekayaan tersebut tidak dijual dalam kegiatan bisnis normal perusahaan, yaitu persediaan yang menunggu saat penjualan dan surat berharga yang disimpan untuk dijual di kemudian hari. Dalam perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari persediaan bahan baku dan bahan penolong, persediaan produk dalam proses, persediaan produk jadi, persediaan suku cadang, dan bahan habis pakai. Dalam proses audit, persediaan umumnya mendapat perhatian yang lebih besar dari pihak auditor disebabkan oleh berbagai hal, yaitu yang pertama, umumnya persediaan merupakan komponen aktiva lancar yang jumlahnya cukup material dan merupakan objek manipulasi serta tempat terjadinya kesalahan besar. Yang kedua, penentuan besarnya nilai persediaan secara langsung mempengaruhi kos barang yang dijual, sehingga berpengaruh terhadap perhitungan laba tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, verifikasi kuantitas, kondisi, dan nilai persediaan merupakan tugas yang lebih kompleks dan sulit dibandingkan dengan verifikasi sebagian besar unsur laporan keuangan yang lain. Yang keempat, seringkali persediaan disimpan di berbagai tempat sehingga menyulitkan pengawasan dan penghitungan fisik. Dan yang terakhir, adanya berbagai macam persediaan menimbulkan kesulitan bagi pihak auditor dalam melaksanakan proses audit. Tujuan pengujian substantif persediaan. Tujuan yang pertama ialah untuk memperoleh keyakinan mengenai kendala catatan akuntansi yang bersangkutan dengan persediaan. Tujuan yang kedua ialah untuk membuktikan asersi keberadaan persediaan yang dicantumkan di neraca dan kejadian transaksi yang berkaitan dengan persediaan. Tujuan yang ketiga ialah untuk membuktikan asersi kelengkapan transaksi yang berkaitan dengan persediaan yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo persediaan yang disajikan di neraca. Tujuan yang keempat ialah untuk membuktikan asersi hak kepemilikan klien atas persediaan yang dicantumkan di neraca. Tujuan yang kelima ialah untuk membuktikan asersi penilaian persediaan yang dicantumkan di neraca. Dan tujuan yang keenam ialah untuk membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan persediaan di neraca. Dua, program pengujian substantif saldo persediaan. Bagian pertama membahas mengenai prosedur audit awal yang terbagi lagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, usut saldo persediaan yang tercantum di neraca ke saldo akun persediaan yang bersangkutan di dalam buku besar. Yang kedua, hitung kembali saldo akun persediaan di dalam buku besar. Yang ketiga, usut pendebitan dan pengkreditan akun persediaan ke dalam jurnal yang bersangkutan. Yang keempat, usut saldo awal akun persediaan ke kertas kerja tahun yang lalu. Dan yang kelima, lakukan rekonsiliasi buku pembantu persediaan dengan akun kontrol persediaan yang bersangkutan di dalam buku besar. Selanjutnya yang kedua, ada prosedur analitik. Prosedur analitik ini merupakan pengecekan secara menyeluruh mengenai kewajaran persediaan yang disajikan di neraca. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai
kelanjutan program substantif dari akun saldo persediaan. Yang ketiga yaitu prosedur mengenai pengujian terhadap transaksi rinci. Auditor melakukan pengujian substantif terhadap transaksi rinci yang mendebit dan mengkredit akun persediaan, dan pengujian bisa batas yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan akun tersebut. Jadi langkah-langkah yang pertama, periksa sampel transaksi yang tercatat dalam akun persediaan ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. Yang kedua, periksa pendebitan akun persediaan ke dokumen pendukung, contoh seperti bukti kas keluar, faktur pembelian, laporan penerimaan barang, dan surat order pembelian. Lalu yang ketiga, periksa pengkreditan akun persediaan ke dokumen pendukung seperti faktur penjualan, laporan pengiriman barang, bukti pemakaian barang, gudang, memo debit untuk retur pembelian. Dan yang keempat ada pengujian bisa batas transaksi yang berkaitan dengan persediaan. Lalu kita lanjut ke prosedur yang keempat, yaitu pengujian terhadap saldo akun rinci. Jadi yang pertama langkah-langkahnya ada pengamatan terhadap perhitungan fisik persediaan. Pertama, baca instruksi tertulis mengenai perhitungan fisik persediaan. Yang kedua, lakukan pengamatan terhadap perhitungan fisik persediaan yang dilakukan oleh klien. Lalu yang kedua, kirimkan surat konfirmasi persediaan yang disimpan di gudang pihak luar. Jadi, mintalah informasi mengenai barang-barang klien yang dijual secara konsinyasi dan barang-barang titipan yang ada di tangan klien. Lalu mintalah informasi mengenai persediaan yang dijadikan jaminan penarikan utang. Lalu yang ketiga adalah lakukan pengujian terhadap penilaian persediaan. Jadi yang pertama, mintalah informasi mengenai metode penilaian persediaan yang digunakan oleh klien, lalu periksa kesesuaian kos persatuan sediaan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Lalu ada periksa catatan pendukung yang bersangkutan dengan data kesatuan persediaan. Lalu bandingkan laba bruto tahun yang diaudit dengan laba bruto tahun sebelumnya. Lalu lakukan pengamatan terhadap persediaan yang lambat pemakaiannya atau penjualannya. Dan yang terakhir, mintalah surat representasi persediaan dari klien. Oke, lanjut ke prosedur kelima, yaitu pemeriksaan penyajian dan pengungkapan persediaan di neraca. Jadi yang pertama, periksalah klarifikasi persediaan di neraca. Lalu yang kedua, periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan persediaan. Dan yang terakhir adalah lakukan analytical review terhadap persediaan. Jadi ketiga hal ini merupakan prosedur kelima atau bisa disebut prosedur terakhir dalam proses audit untuk persediaan ini. Pada tahun 2005, laporan keuangan PT KAI disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kasus berawal dari perbedaan pendapat antara manajemen dan komisaris, khususnya ketua komite audit, di mana komisaris menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal, dan komisaris meminta untuk dilakukan audit ulang agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada. Perbedaan tersebut salah satunya adalah terjadi penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar 24 miliar yang diketahui pada saat melakukan inventaris tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian bertahap selama 5 tahun. Pada akhir tahun 2005, masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar 6 miliar yang seharusnya dibebankan seluruhnya pada tahun 2005.
Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi materi kali ini. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.